Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas mata kuliah teknik kendaraan rel yang berjudul Analisa Resistance, Tractive Effort, dan Centrifugal Force Kereta Api Argo Bromo Anggrek pada petak jalan Stasiun Manggarai sampai Stasiun Jatinegara. Selamat menyaksikan. Pertama, kami akan membahas dari pendahuluan. Kereta api Argo Bromo Anggrek adalah kereta api yang memiliki kelas eksekutif Argo dan juga luxury yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia atau yang sering disebut dengan PT KAI, beroperasi di Pulau Jawa dengan jurusan Stasiun Gambir sampai Stasiun Surabaya Pasar Turi. Kereta api ini diresmikan pada tanggal 24 September 1997 dan dikenal dengan kode JS852. Biasanya kereta api ini membawa 7-10 kereta kelas eksekutif. Berikutnya, kami akan membahas tentang sejarah dan perkembangan kereta api Argo Bromo Anggrek. Pertama, kita akan membahas dari nama asal keretanya. Argo Bromo Anggrek diambil dari nama gunung yang berada di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Sebutan anggrek digunakan untuk menandainya adanya derivatif brand dari produk sebelumnya, sehingga warna eksterior kereta tersebut disesuaikan dengan paduan warna setangkai bunga anggrek. Sekarang kita akan membahas dari sejarah pengoperasian awal mulai dari tahun 1997 sampai tahun 2010. Kereta api berkelajuan tinggi di Indonesia diawali dengan diluncurkan kereta api Argo Bromo dengan kode JS950 yang diresmikan pertama kali perjalanannya oleh Presiden RI pada tanggal 31 Juli 1995. Kode JS950 berarti kereta api rute Jakarta-Surabaya dengan waktu tempuh 9 jam yang diluncurkan pada peringatan 50 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 24 September 1997, kereta api Argo Bromo generasi kedua diluncurkan oleh Perumka, perusahaan umum kereta api, yang menggunakan bogi jenis K9 pada rangkaian kereta dan beroperasi hingga saat ini. Kereta api Argo Bromo Anggrek ini mengusung jargon JS852, yang yakni arti Jakarta-Surabaya ditempuh selama kurang lebih 8 jam 30 menit dan dioperasikan untuk memperingati 52 tahun kemerdekaan Indonesia. Berikutnya, kami akan membahas dari penarikan kereta Anggrek K9 mulai dari tahun 2010 sampai 2011. Kereta ini sering mengalami kecelakaan, seperti anjlokan, karena disebabkan oleh bogi K9 yang sensitif terhadap kondisi rel di Indonesia. Rangkaian kereta ini kerjanya berlebihan serta jumlahnya terbatas. Dan jeda istirahat rangkaian kereta ini di stasiun tujuan sejak tiba di tujuan hingga diberangkatkan kembali sangat terbatas. Karena seringnya kecelakaan, Departemen Perhubungan Indonesia menginstruksikan PT Kereta Api untuk menarik seluruh kereta kelas Anggrek ini mulai dari Desember 2010. Dan akhirnya, kereta api Argo Bromo Anggrek menggunakan kereta eksekutif biasa untuk sementara waktu. Berikutnya, kami akan membahas tentang kereta api Argo Bromo Anggrek Go Green, mulai dari tahun 2011 sampai 2015. PT Inka Madiun melakukan perbaikan total terhadap kereta ini dengan memperbaiki bogi kereta, yaitu bogi K9 yang berubah namanya menjadi K9 RE Engineering. Lalu perbaikan interior dan eksterior, yang paling menonjol adalah perbaikan pada sektor toilet, karena toilet menjadi ramah lingkungan dengan menambahkan kotak penampungan. Kereta Anggrek K9 yang mengalami retrofit di PT Inka Madiun pada tahun 2015 terdiri dari 2 kereta pembangkit, 3 kereta makan kelas eksekutif atau M1, dan 17 kereta kelas eksekutif atau K1. Berikutnya kami akan membahas sejarah lokomotif CC206 yang digunakan pada kereta api Argo Bromo Anggrek. Ide pemesanan lokomotif CC206 ke General Electric atau GE muncul pada tahun 2010 untuk menambah jajaran armada PT KAI dan akan digunakan untuk angkutan barang di Pulau Jawa. Pemesanan lokomotif kali ini menjadi rekor pemesanan lokomotif yang terbanyak PT KAI. Karena pengadaan lokomotif kali ini mendatangkan 100 unit dalam 1 tahun saja
meskipun datang dalam beberapa generasi. Saat ini, seluruh lokomotif CC206 telah berada di Indonesia dan digunakan untuk semua operasional kereta api barang dan penumpang ekspres di Indonesia. Berikut adalah data spesifikasi dari lokomotif CC206. Pertama, data teknis, sumber tenaga diesel elektrik, produsen General Electric Transportation, model GE CM20EMP, tanggal dibuat pada tahun 2012 sampai 2013 dan tahun 2015 sampai 2016. Jumlah dibuat sebanyak 150 buah. Lalu spesifikasi roda, notasi White 0660, susunan roda AAR CC, klasifikasi UIC COCO, lalu jenis bugi yang digunakan, fabricated bugi yang dibuat oleh PT Barata Indonesia Persero. Lalu berikutnya adalah dimensi dari lokomotif CC206. Lebar sepur 1067 mm, panjang 15.849 mm, lebar 2.743 mm, tinggi maksimum 3.695 mm, beban gandar 15 ton, berat kosong 90 ton, dan jenis bahan bakar yang digunakan high speed diesel. Berikut sistem mesin dari lokomotif CC206. Penggerak utama GE7FDL8, jenis mesin diesel 4 langkah, aspirasi turbocharger, alternator GE761, generator GE GT601, motor traksi ada 6, sistem silinder, jumlah silinder ada 8 buah, lalu kecepatan maksimum 120 km per jam, daya mesin 2250 horsepower. Berikutnya, jenis rem yang digunakan pada lokomotif CC206 adalah Westinghouse 26 liter, yang terdiri atas rem udara tekan dynamic brake dan rem parkir. Berikutnya, sistem keselamatan yang ada pada lokomotif CC206, diantaranya Lokocom, lalu ada Locotrol Distributed Power, lalu Train Control atau SCADA, lalu Ultracap 2 Signaling, GE Integrated Function Display, lalu ada GE Brightstar Microprocessor, dan yang terakhir ada Computer System. Lalu tipe bel yang digunakan adalah jenis Graham White GW373 E-bel. Tipe klakson yang digunakan Nathan P2 Horn. Berikut ini kami menampilkan data rute dari kereta api Argo Bromo Anggrek. Bisa dilihat dari gambar, kereta api Argo Bromo Anggrek berangkat dari stasiun Gambir, Jakarta. Lalu, kereta api Argo Bromo Anggrek berhenti di perhentian terakhir di stasiun Pasar Turi, Surabaya, Jawa Timur. Berikutnya, rekan saya akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam tugas ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada bagian metodologi. Bagian ini adalah tahapan-tahapan perhitungan yang akan dilakukan untuk mengembangkan analisa dan pembahasan pada bab berikutnya. Di sini yang ditinjau adalah mengenai analisis resistance, tractive effort, gaya sentrifugal, momen guling, momen stabilisator, dan super elevation. Dengan variasi input dari 0 sampai 120 km per jam sesuai dengan kemampuan lokomotif. Lalu titik yang ditinjau adalah petak jalan antara stasiun Manggarai dan stasiun Jatinegara dengan grade 6% dan radius lengkung 300 meter. Masuk ke bagian yang pertama, yaitu resistance atau hambatan pada kereta api. Rumusnya adalah sebagai berikut. RT, total train resistance, sama dengan RR, rolling resistance, ditambah RG, ditambah RC. Satuannya adalah kilogram per ton. Oke, masuk selanjutnya adalah rolling resistance atau hambatan gelinding yang terjadi antara roda kereta dengan permukaan rel. Rumusnya seperti di bawah berikut. Dapat dilihat 0,6 ditambah 13 per W, yaitu weight of axle, ditambah AV,
ditambah B ditambah BCV kuadrat per NW atau air resistance. Selanjutnya adalah ada juga persamaan stral untuk lokomotif CC206 dan juga untuk kereta K1 seperti di bawah berikut rumusnya. Nah, hal ini dilakukan karena persamaan Davis hanya berlaku untuk kecepatan di bawah 80 km per jam. Maka pada perhitungan rentang 90-120 km per jam menggunakan rumus ini. Selanjutnya adalah curve resistance atau hambatan pada lengkungan yang terjadi pada waktu kereta api melaju jalan rel tikungan atau lengkungan dan ditambah pula gesekan antara roda dengan rel. Rumusnya adalah sebagai berikut. WK sama dengan 400 per R dibagi 20. Satuannya sama kilogram per ton juga, di mana G adalah berat lokomotif dan WK dengan W kecil adalah hambatan tikungan spesifik. Nah, selanjutnya adalah gradient resistance atau hambatan ketika kereta mulai berjalan menanjak, sehingga gaya tarik pada lokomotif akan digunakan untuk melawan gaya gravitasi yang terjadi akibat tanjakan. Rumusnya menggunakan sin alfa sama dengan BC per AB. Nah, ini satuannya adalah per mil. Jadi, gradient resistance adalah kelandaian, bisa juga kita bilang dikali berat kereta. Nah, pada kasus ini digunakan ketinggian sebesar 60 cm dalam jarak 100 meter, sehingga menghasilkan grid sebesar 6%. Selanjutnya adalah total train resistance, atau hambatan total yang terjadi pada kereta saat berjalan yang didapatkan dari penjumlahan resistance yang ada. Nah, total train resistance ini terjadi menggunakan persamaan resistance di atas, sehingga didapatkan train resistance dengan variasi kecepatan 0 km per jam sampai dengan kecepatan maksimum 120 km. Nah, oke, selanjutnya adalah yang keenam, adalah analisa tractive effort atau gaya tarik. Gaya tarik yang dibangkitkan oleh lokomotif untuk menggerakkan kereta, atau jumlah gaya pada roda dari slab keretanya untuk menggerakkan badan kereta itu sendiri. Rumusnya seperti di bawah, tractive effort sama dengan 270 dikali power dalam satuan horsepower dibagi dengan V. Hal ini menggambarkan kondisi tractive force ideal. Selanjutnya, nah, ini ketika lokomotif mulai bergerak untuk menarik kereta, momen putar pada roda penggerak yang akan menghasilkan tractive effort dibatasi oleh gaya gesek antara roda dengan rel. Nah, hal ini disebut sebagai koefisien adesi. Besarnya gaya tarik adesi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut, yaitu FA atau gaya tarik adesi sama dengan F dikali N, di mana F adalah koefisien adesi dan N adalah berat adesi. Nah, bisa juga kita hitung dengan mu dikali N, dengan mu masing-masing pada dry rail dan wet rail, seperti di bawah berikut, yaitu ada rumusnya. Selanjutnya, ini adalah yang ketujuh, gaya sentrifugal. Nah, gaya sentrifugal ini adalah gaya yang bekerja pada saat kereta bergerak dalam lintasan melengkung dengan radius putar tertentu. Rumusnya seperti berikut, C sama dengan mv kuadrat per R. Lalu, G sama dengan M dikali G. Nah, ini nanti akan digunakan perhitungan untuk perhitungan selanjutnya. Nah, ini dia, kita masuk ke momen guling atau gaya sentrifugal yang bekerja pada titik berat dari kereta api dan arahnya menuju keluar lengkungan. Rumusnya sebagai berikut, Mg sama dengan C dikali Z. Nah, C itu adalah hitungan yang sudah kita hitung sebelumnya dari momen sentrifugal. Nah, Mg itu momen guling, satuannya Newton, dan Z adalah tinggi titik berat, satuannya meter. Nah, ini masuk ke perhitungan yang terakhir, atau momen stabilisator, di mana momen stabilisator ini berfungsi untuk mengadakan atau menetralisir momen guling, dengan syarat momen stabilisator ini harus lebih besar, dan arahnya berlawanan dari momen guling. Rumusnya sebagai berikut, Ms sama dengan G dikali B per 2. Nah, di mana G itu tadi M dikali G pada gaya sentrifugal, B per 2. B adalah lebar gauge. Nah, di Indonesia lebar gauge-nya adalah 1,067 meter. Dari perhitungan MS dan MG berikut ada 3 kemungkinan, yaitu jika MG lebih kecil dari MS, maka kereta tidak terguling. Namun jika MG lebih besar dari MS, kereta pasti terguling.
Lalu, apabila Mg sama nilainya dengan Ms, maka itu adalah titik kritis di mana tercapai saat akan terjadi penggulingan. Nah, bab selanjutnya adalah bab mengenai hasil dan pembahasan yang akan dijelaskan oleh Saudara Darvian. Silakan Saudara Darvian. Sekarang kita masuk ke bagian hasil dan pembahasan penghitungan studi kasus kereta api Argo Bromo Anggrek. Berikut adalah data-data kereta yang dipakai dalam penghitungan ini. Kereta yang dipakai adalah lokomotif CC206, satu buah kereta penumpang luxury berisikan 18 orang, satu kereta makan, 9 kereta penumpang eksekutif dengan bogi K9, dan satu kereta pembangkit khusus untuk kereta berbogi K9. Total massa kereta keseluruhan yang digunakan adalah 569 ton. Penghitungan pertama yang dilakukan adalah penghitungan terkait resistance dan juga tractive force dari kereta. Dapat dilihat pada teori bahwa bila total resistance yang dimiliki oleh kereta kurang dari tractive force yang dimiliki, maka kereta akan mengalami percepatan. Begitu pula sebaliknya, jika total resistance yang dimiliki oleh kereta lebih besar daripada tractive force, maka kereta akan mengalami perlambatan atau deselerasi. Lalu, starting tractive effort atau tractive effort yang dimiliki kereta pada kecepatan 0 km per jam adalah 90.000 kg pada lokomotif CC206. Dan dengan efisiensi sebesar 85%, angka ini menjadi 81.000 kg. Spesifikasi ini yang nanti akan menjadi batas atas dari grafik tractive effort. Berikut adalah tabel hasil penghitungan rolling resistance dan juga tractive effort. Dapat dilihat di sebelah kiri ada tabel kecepatan, yang mana kecepatan ini berasal dari 0 sampai 120 km per jam dengan interval 10 km per jam. Lalu di sebelah kanannya ada kolom rolling resistance. Rolling resistance ini didapatkan dari penghitungan menggunakan Davis equation dan juga Strahl equation. Penghitungan Davis equation dilakukan pada kecepatan 0 sampai 80 km per jam, sedangkan Strahl dilakukan pada kecepatan 90 sampai 120 km per jam. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada angka dari curve resistance. Angka dari curve resistance ini didapatkan melalui penghitungan curve resistance yang dilakukan pada kereta api dengan lebar 10 meter gauge atau 1 meter dan dilakukan dengan radius lengkungan 300 meter. Kemudian di sebelah kanannya lagi ada kolom gradient resistance, yang mana gradient resistance ini didapatkan dengan penghitungan gradient pada petak yang sedang dikaji, yaitu petak antara stasiun Manggarai dan juga dengan stasiun Jatinegara. Petak ini memiliki rise over run sebesar 60 cm dengan jarak 100 meter. Maka dari itu didapatkan gradient sebesar 6% yang ditranslasikan menjadi gradient resistance sebesar 6 kg per ton. Resistance total yang didapatkan merupakan resistance yang dihitung menggunakan massa dari kereta dikalikan dengan masing-masing resistance, yaitu rolling resistance, curve resistance, dan juga gradient resistance. Angka ini kemudian dibandingkan dengan tractive effort, yaitu ideal tractive effort dan juga 85% tractive effort yang terdapat pada dua kolom dari paling kanan. Tractive effort ini didapatkan dengan menganalisa kecepatan kereta dan juga daya yang dihasilkan oleh lokomotif kereta. Berikut adalah grafik dari hasil tractive effort dan juga resistance total terhadap kecepatan kereta Argo Bromo Anggrek. Dapat dilihat pada grafik ini, kurva resistance yang berwarna merah berpotongan dengan kurva ideal tractive effort dan juga 85 tractive effort pada kecepatan sekitar 80 km per jam. Hal ini menunjukkan bahwa kecepatan maksimal kereta yang dapat ditempuh adalah 80 km per jam. Setelah titik ini, kereta akan mengalami deselerasi. Maka dari itu, kecepatan optimal yang dapat dilakukan sebagai titik operasional kereta ada di sekitar 60 km per jam. Setelah dilakukan penghitungan resistance dan juga tractive effort, kemudian dilakukan pengkajian analisa gaya sentrifugal dan juga gaya penggulingan pada kereta. Analisis ini dilakukan sama seperti resistance, yaitu pada 0 sampai 120 km per jam dengan interval kecepatan 10 km per jam.
Penghitungan ini dilakukan 3 kali, yaitu penghitungan untuk gaya sentrifugal, yaitu gaya yang mengarah keluar pada tikungan ketika kereta sedang berbelok. Kemudian ada momen guling, yang mana momen guling ini merupakan gaya sentrifugal yang dikalikan dengan tinggi titik berat kereta dari bawah. Lalu ada juga momen stabilisator yang merupakan batasan seberapa besar gaya yang mampu ditahan oleh kereta selama kereta tersebut stabil. Dapat dilihat dari kurva yang dihasilkan bahwa momen guling yang dihasilkan oleh kereta mengalami perpotongan dengan grafik gaya momen stabilisator pada titik sekitar 100 km per jam. Hal ini berarti pada tikungan tersebut kereta akan memiliki kecepatan operasional yang aman, yaitu hingga kecepatan 100 km per jam dan tidak akan terguling. Di atas dari 100 km per jam, kereta kemungkinan besar akan mengalami penggulingan. Penghitungan berikutnya yang dilakukan adalah penghitungan peninggian rel, super elevation. Peninggian ini dilakukan untuk memastikan kereta dapat berjalan pada tikungan tersebut dengan aman dan dapat mengimbangi gaya sentrifugal yang dihasilkan. Penghitungan ini dilakukan dengan mengasumsikan sebuah kecepatan desain, yaitu 50 km per jam. Kecepatan ini dipilih sebagai pembatasan kecepatan yang dilakukan oleh PT Kereta Api Indonesia pada titik tersebut dan juga mempertimbangkan batas aman super elevasi yang diperbolehkan oleh Departemen Perhubungan. Penghitungan ini dilakukan pada radius 300 meter untuk lengkungnya dan pada kecepatan 50 km per jam. Maka dihasilkan super elevasi sebesar 0,1 meter untuk mengimbangi gaya sentrifugal. Angka 0,1 meter ini masih berada di bawah batas aman yang diperbolehkan oleh Departemen Perhubungan, yaitu sebesar 0,15 meter. Maka dari itu, kesimpulannya adalah setelah dilakukan analisa resistance pada kereta api Argo Bromo Anggrek pada titik petak antara stasiun Manggarai dengan stasiun Jatinegara dan juga perbandingan dengan tractive effort, didapatkan angka operasional yang optimum, yaitu di sekitaran angka 60 km per jam dengan angka maksimalnya pada angka 70 dan 80 km per jam. Setelah itu, dilakukan analisa berikutnya yang merupakan analisa dari gaya sentrifugal, momen guling, dan juga momen stabilisator. Di sini dapat dilihat bahwa titik kritis yang dimiliki oleh kereta sebelum kereta api itu terguling adalah titik 100 km per jam. Dua angka tersebut, yaitu 100 km per jam dan juga 80 km per jam atau 70 km per jam, bukan merupakan angka yang dapat digunakan sebagai batasan dalam operasional kereta api tersebut. Batasan yang digunakan dalam operasional kereta api tersebut merupakan batasan yang didapatkan dari penghitungan super elevasi, di mana super elevasi ini dilakukan dengan penghitungan pada radius 300 meter dan peninggian rel setinggi 0,1 meter. Angka 0,1 meter ini dihasilkan merupakan angka yang masih diperbolehkan oleh Kementerian Perhubungan sebagai batas aman kereta ketika melewati super elevasi. Maka dari itu, kereta dapat beroperasi pada kecepatan 50 km per jam pada tikungan tersebut agar bisa tetap aman dalam beroperasi dan tidak mengalami penggulingan. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan dalam kajian kereta api Argo Bromo Anggrek tersebut. Sekian dan terima kasih.